Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya dan juga teman-teman saya akan mempresentasikan tentang strategi Decathlon pada tahun 2027 yang sudah kami buat sebelumnya. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan apa itu perusahaan Decathlon. Jadi Decathlon ini adalah salah satu perusahaan retail olahraga global yang memiliki 50 lebih olahraga di dalamnya, yang berdiri pada tahun 1976 yang hadir di 58 negara. Fokus dari Decathlon sendiri itu adalah menyediakan produk berkualitas dan juga terjangkau. Nah, tujuan dari Decathlon adalah membuat olahraga yang mudah diakses untuk semua orang dan semua kalangan. Decathlon memiliki teammates atau orang yang bekerja di dalam Decathlon disebut dengan teammates yang memiliki 108.000 pada global dan juga 399 di Indonesia yang multifungsional dan punya passion di olahraga. Market insight dari Decathlon itu adalah 60% masyarakat yang aktif olahraga dan 71% pilih harga dibandingkan brandnya sendiri. Jadi pesan utama dari produk Decathlon itu adalah Decathlon percaya bahwa olahraga bukan hanya untuk mereka yang hebat, tetapi juga untuk semua orang. Pesan utama yang ingin mereka sampaikan adalah sport for all atau olahraga untuk semua kalangan. Target utamanya adalah pemula yang mau mencoba untuk berolahraga, lalu keluarga yang ingin hidup sehat bersama, lalu anak muda aktif dan komunitas olahraga, bahkan atlet, tapi bukan fokus utamanya, karena fokus utama mereka adalah pemula dan juga keluarga yang ingin hidup sehat. Lalu nilai emosional dari brand ini ada 4, yaitu inclusivity, confidence, dan juga joy, dan juga empowerment. Inclusivity itu adalah keterbukaan, yaitu semua orang diterima untuk bisa mencoba brand ini. Lalu confidence atau percaya diri, yaitu berani untuk brand ini tuh mulai dari nol. Karena seperti yang kita tahu bahwa Decathlon ini belum kenal banyak orang. Lalu joy atau kesenangan, olahraga itu fun bukan beban. Karena memang beberapa orang kalau misalnya olahraga itu kan harus dipaksa. Tetapi Decathlon membangun perusahaan retail untuk bisa membuat orang itu tuh olahraga itu tuh dengan kesenangan atau dengan sesuatu hal yang memicu mereka itu gembira ketika mereka melakukannya. Lalu ada empowerment atau pemberdayaan, yaitu kamu bisa menjadi versi lebih baik dari diri sendiri. Lalu kita masuk ke dalam analisis 5C storytelling dari perusahaan Decathlon, mulai dari Company dari Decathlon sendiri itu adalah brand global dan memiliki affordable dan wide range. Lalu pada cause, yaitu olahraga untuk semua orang atau sport for everyone. Lalu pada community, mereka itu menyediakan event, kolaborasi komunitas dan juga kampus. Di konten mereka menyediakan edukasi, tips dan juga lifestyle hidup sehat. Dan yang terakhir yaitu connection, yaitu mereka menyediakan pengalaman toko dan digital tapi belum memiliki emosional yang kuat karena dalam promosi digitalnya masih perlu diperkuat. Di sini kita melihat beberapa tantangan utama brand. Pertama, brand masih dianggap terlalu general sehingga kurang punya positioning yang spesifik. Kedua, belum cukup kuat dilihat sebagai expert di olahraga tertentu. Selain itu, emotional connection dengan audience juga masih lemah dan branding secara keseluruhan belum maksimal. Namun, di balik itu, ada peluang besar, yaitu membangun storytelling yang lebih kuat berbasis pengalaman konsumen, sehingga bisa menciptakan hubungan jangka panjang dengan audiens. Untuk menjawab masalah tadi, strategi perusahaan difokuskan pada spesialisasi. Brand akan dikategorikan berdasarkan jenis olahraga seperti running, basket, dan lainnya dengan tim khusus di setiap kategori. Tujuannya adalah untuk memperkuat positioning sebagai expert di masing-masing bidang, sekaligus memberikan pengalaman belanja yang lebih terarah dan relevan bagi konsumen. Selain fokus bisnis, brand juga membawa misi sosial. Olahraga diposisikan sebagai hak untuk semua orang, bukan hanya kelompok tertentu. Melalui aktivitas seperti event inklusif dan olahraga bersama, brand juga melibatkan penyandang disabilitas. Dengan begitu, brand tidak hanya menjual produk, tapi juga menjadi agen perubahan sosial. Strategi berikutnya adalah membangun komunitas yang inklusif dan beragam. Semua kalangan dilibatkan, termasuk penyandang disabilitas.
Brand juga membuka peluang kerja yang lebih inklusif, serta menciptakan rasa memiliki atau sense of belonging. Harapannya, ini bisa meningkatkan loyalitas dan membuat konsumen merasa menjadi bagian dari brand, bukan sekedar pembeli. Kemudian ada konten strategi di tahun 2027. Yang pertama adalah kolaborasi dengan ambasador seperti IBL dan DBL. Kemudian konten edukasi dan inspiratif. Yang ketiga, optimal website dan platform digital. Yang keempat, sponsorship event olahraga. Dan ini berfokus agar relevan untuk pemula sampai dengan atlet. Ada ide kampanye kreatif. Kampanyenya adalah Sport for Everybody dan aktivitasnya event inklusif dan komunitas. Kemudian ada storytelling, yaitu real experience atau user journey. Kemudian kontennya adalah kisah inspiratif dan partisipatif. Kemudian tujuannya adalah mengubah persepsi dari toko jadi partner olahraga. Dan kesimpulannya, Decathlon punya nilai kuat, yaitu inklusivitas, tantangannya, positioning, dan emotional connection. Strategi di 2027 adalah fokus pada 5CS, dan harapannya Decathlon menjadi brand olahraga yang relevan, dekat, dan dipercaya. Kemudian ada kalender untuk Decathlon yang kita buat selama 1 tahun ke depan, yaitu pada tanggal 3 Januari 2027 akan ada New Year Hit and Mint Decathlon Barbecue Party. Jadi ini event farewell New Year bareng terbuka untuk umum, dan ini membuat resolusi untuk Decathlon seperti kritik dan saran. Kemudian pada bulan Februari akan ada Chinese New Year God Dash Angpao Edition, yaitu sparring basket berhadiah. Kemudian di tanggal 8 Februari akan ada Ramadan Day One, yaitu Iftar Vibes Decathlon Team Night. Jadi ini terbuka untuk semua teammate, akan ada event potluck. Kemudian di tanggal 14 Februari akan ada Pink Energy Play and Love. Yang pertama adalah teammate memakai baju pink, kemudian yang kedua ada event badminton date bareng bersama kesayangan. Kemudian di bulan Maret tanggal 21 akan ada Hari Hutan Wonder Green, yaitu road trip for teammate ke Curug dengan produk Decathlon. Kemudian tanggal 28 Maret akan ada Pasca Adventure Day, yaitu lomba mencari telur berhadiah barang Decathlon. Kemudian di bulan April akan ada di tanggal 7, yaitu Hari Kesehatan Sedunia, yaitu Drum Your Way to Health. Ini adalah event Pout Fit with Decathlon, yaitu bikin acara bersama ibu-ibu. Kemudian di tanggal 21 April akan ada Hari Kartini, jadi setiap teammate memakai kebaya. Tanggal 22 April yaitu Hari Bumi, Eco Vibe, Small Action Big Impact. Dari bulan-bulan sebelumnya kita sudah menyiapkan ekoenzim dan membuat ekoenzim dan menebarnya di hari tersebut, yaitu tanggal 22 April itu ke selokan ataupun sungai terdekat. Kemudian di bulan Mei tanggal 1 yaitu adalah Hari Buruh. Jadi di Hari Buruh ini akan ada Labor Day Market and Music, yaitu kita akan membuat bazar di sekitar Decathlon untuk UMKM, yaitu ada konser mini, mengundang artis ataupun teammate yang memiliki bakat dalam bernyanyi. Kemudian pada tanggal 2 Mei ada Hari Pendidikan, Edu Move, Learn and Roll. Yang pertama kita akan mengadakan donasi buku tentang sports kepada panti asuhan. Kemudian akan membuat kelas roller skate ke sekolah. Kemudian pada tanggal 16 Mei akan ada Idul Adha berbagi, yaitu bakti sosial membagikan sembako ke jalan seperti pekerja sapu jalan ataupun tukang ojek. Kemudian pada bulan Juni tanggal 1 akan ada Hari Pancasila, yaitu Pancasila Cycling, yaitu bersepeda memakai baju merah putih. Kemudian di bulan Juli, yaitu tanggal 23 Juli akan ada Hari Anak, yaitu Little Stars Game. Ini adalah event mini games untuk anak-anak. Kemudian ada di tanggal 27 Juli, yaitu Anniversary Decathlon Rise at 51, yaitu diskon bundling yang akan kita adakan. Kemudian di bulan Agustus, tanggal 17 akan ada Hari Kemerdekaan, yaitu 5K for Freedom, yaitu fun run 5K berbayar. Kemudian di bulan Oktober tanggal 2 akan ada Hari Batik, di mana teammate akan memakai baju batik. Dan pada tanggal 31 Oktober akan ada Halloween, yaitu Fright Night Best Costume. Akan ada lomba kostum yang diadakan. Kemudian di bulan November
tanggal 10 akan ada Hari Pahlawan, yaitu Spirit of Heroes, yaitu outbound untuk berlatih berbagai latihan kerjasama tim yang akan diadakan di BSD Extreme Park. Dan di bulan Desember tanggal 3 akan ada Hari Difabel, yaitu Ability in Diversity, yaitu membuat acara olahraga khusus difabel. Dan pada tanggal 12 Desember akan ada Hari Ayah, yaitu Father's Day Punch of Love, acara di mana ayah dan anak akan bonding. Kemudian di tanggal 22 Desember ada Hari Ibu, yaitu Connected Hearts Yoga, yaitu olahraga yoga bareng. Dan yang tanggal 25 Desember yaitu event Natal akan ada Warm Christmas Night, di mana akan diadakan Secret Santa, yaitu memberikan kado kepada sesama teammate.